Mengapa tidak ada negara Kristen? Bapak Ibu Saudara, mengapa tidak ada negara Kristen? Kalau kita klik Google, ada negara yang mempunyai atau menjadikan gereja sebagai gereja milik negara. Tapi itu Katolik, bukan Kristen. Contohnya Katolik Roma, Katolik Georgia, dan Katolik Armenia, ya. Jadi Armenia, Georgia, Romawi adalah negara yang menyatakan diri sebagai negara Katolik. Ya. Penganut-penganut Katolik memakai gereja sebagai simbol yang diakui, ya. Jadi gereja ini gereja milik negara, ya, karena doktrin-doktrin kekatolikan dipakai. Tapi itu Katolik, Pak, bukan Kristen, ya. Di dunia tidak ada negara yang memakai Kristen untuk dijadikan semacam yang diakui oleh negara sebagai simbol atau apapun lah, ya. Negara Kristen tidak ada. Jadi kalau ada seorang ustadz yang berkoar-koar, ya, yang rendah ilmunya, mengatakan bahwa kalau Yesus itu disalib, maka Yahudi pertama kali jadi negara Kristen, itu sangat rendah ilmunya. Tidak pernah ada negara kok Kristen tuh, nggak ada. Kalau Katolik ada, kan Katolik bukan Kristen, ya. Waktu Yesus disalib, berapa jumlah orang yang percaya Yesus? Orang Yahudi 30 ribuan, ya. Rinciannya 12 murid tambah 70 murid tambah 4.000 yang ikut makan roti tambah 5.000 yang roti 2 ikan itu 9.000, ya, kurang lebih 10.000. Belum terhitung wanita dan anak-anak. Kalau dihitung sama wanita dan anak-anak kali 30.000. Waktu itu diperkirakan penduduk Israel 200.000. Jadi 30.000 dari 200.000 berapa? Ya, 15%-an, ya, 10-15%. Itu yang percaya Yesus pada saat Yesus disalib, mati pelayanan selama 33 tahun. Ya. Ya, kalau ada ustadz yang ilmunya sangat rendah mengatakan kalau Yesus disalib maka Yahudi negara pertama jadi negara Kristen. Tidak ada negara Kristen, ya. Ustadz, tidak ada. Ya. Rendah banget ilmu kamu, ya. Koar-koar doang, ya. Sampai hari ini tidak ada negara Kristen. Kalau Katolik ada, ya. Yang paling mencolok adalah Katolik Roma. Roma itu sebuah negara. Ya, ada negara yang ibu kotanya Vatikan kalau tidak salah. Itu menyatakan kami ini negara Katolik. Terus Armenia dan Georgia juga menyatakan diri sebagai negara Katolik. Negara Kristen ada nggak? Nggak ada. Katolik bukan Kristen, tak kasih tahu. Saya tegaskan lagi, Katolik bukan Kristen. Kristen itu harus menyembah Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan Allah. Tok, nggak ada Bapa. Bapa tidak pernah sedetik pun disembah. Ya. Ya, jadi saya menanggapi ada ustadz yang ilmunya sangat rendah yang mengatakan bahwa saya mantan pendetanya pendeta katanya. Ya, kamu aja nggak tahu bedanya Kristen sama Katolik, gitu. Ya, jadi tidak ada negara Kristen waktu Yesus disalib itu. 15% percaya Yesus, ya, 85% tidak percaya karena Yahudinya sudah Yahudi KW, yaitu yang menduduki kursi Musa, Matius 23 ayat 2. Nah, ini ustadz yang ilmunya rendah dapat penjelasan begini, ya nyungsep, ya toh. Nyungsep malu semalu-malunya. Ya. Ya, tidak ada negara Kristen sampai hari ini pun tidak ada. Kalau negara Katolik ada, dan Katolik bukan Kristen, Protestan bukan Kristen. Di Alkitab disebut Nasrani. Alkitab itu cuman ada 2 golongan, Kristen atau Nasrani. Kristen itu 1 Petrus 4 ayat 16.
memuliakan Allah dalam nama Kristus. Jadi Allahnya orang Kristen punya nama Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Allahu Ahad, Warabani, Allahu Akbar itu. Yudas 1 ayat 25, Titus 2 ayat 13. Ngerti tat, Ustadz? Ya, jadi jangan cuman koar-koar doang, ya. Pendetanya pendeta katanya. Memalukan, ya, seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi clear ya, bukti bahwa Yesus mati di salib itu bertaburan ayat di Alkitab, ya, bertaburan, ya. Ya, para rasul tahu mana yang Yesus, mana yang bukan Yesus, ya, karena para rasul ini bergaul ya setiap hari ya. Nanti pada waktu menampakkan diri, ya, salah satu misi dari menampakkan diri selain untuk membuktikan dia hidup, ya, Kisah 1 ayat 3, Yesus menampakkan diri 40 hari untuk membuktikan dia hidup. Juga ngasih tahu ke para murid, nih loh aku ini Yesus. Kan murid tadinya ragu-ragu, hantu. Lalu aku ini Yesus, tapi ditolak oleh Yahudi lah. Iya, wong Yahudi nggak percaya Yesus kok, Yahudi mayoritas. Tapi ada 15% yang percaya Yesus. Ngerti tat, Ustadz? Ngerti kamu? Ya, bahwa di Yahudi ada 15% yang percaya Yesus pada saat Yesus disalib. Ya. Kalau Anda tidak percaya, makanya Anda keluar dari Katolik loh. Kamu kan dulu mantan Katolik loh. Katolik itu bukan Kristen, jadi nggak usah kamu keluar Kristen. Waktu jadi Katolik kamu penyembah Yesus nggak? Enggak, makanya. Ya, makanya kamu keluar dari Katolik loh. Ya. Clear ya. Pak Tid ini ngomongin siapa itu? Ya nggak tahu lah. Pokoknya katanya ada begitu. Dikirim videonya ke saya. Ya. Kalau saya bilang memalukan, gitu. Ilmunya cetek, ya. Keluar-keluarnya gede, Pak. Nah, begitu. Ya, saudara-saudara ya. Ya, kita Indonesia, kita Pancasila, nggak perlu seperti itulah, Pak. Ya, Bapak Ibu Saudara, nggak perlu begitu. Baik Anda yang mengaku sebagai mukalaf, ya, mukalaf, mungkin apemnya kurang, Pak. Itu candaan saya itu. Yang mukalaf masih kenceng banget teriak-teriak atau galak banget itu ya. Kalau ketemu sama HTD tak peluk, dia jadi toleran. Semua mukalaf yang galak ketemu sama HTD dipeluk, toleran dia. Ya. Ya. Tapi nggak ngomongin apem ya, kalau sama HTD jangan ngomongin apem ya. Jadi tidak benar ya. Ya, terlalu rendah ilmunya yang mengatakan kalau Yesus itu benar-benar disalib, mestinya Yahudi negara pertama yang jadi Kristen. Tidak ada negara Kristen ya. Kalau negara Katolik ada, dan Katolik itu bukan Kristen. Kalau Anda klik Google, negara-negara yang menyatakan Katolik adalah Roma, ya, kemudian Georgia, kemudian Armenia. Disusul yang banyak ikutan Brasil, yaitu Brasil itu juga, ya. Ada yang namanya gereja milik negara, ya, seperti itu ya, dan lain sebagainya ya. Begitu ya, kita Indonesia, kita Pancasila, ayo be smart, jadilah cerdas. Ya, terutama para mukalaf, jadilah cerdas. Ya. Cerdas ya, jangan meyakini sesuatu cuman membabi buta ya. Bisa bayangin babi itu kalau buta kayak apa? Seruduk sana, seruduk sini. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa ya. Jangan hujat, jangan caci maki. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Allahu Ahad, Warabani itu, Allahu Akbar itu, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.